dengan siapa? Nah, ada Audrey pada hari ini. Oke, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya, Kak Esther yang pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Tuhan Yesus masih memberkati kami, masih menyertai kami, sehingga pada kesempatan ini Tuhan kami bersama-sama mau beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari roh-roh jahat ataupun mara bahaya yang ingin mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan. Nah, kita memuji Tuhan yang mengatakan adalah sukacita, karena kita selalu bersukacita ya. Satu kali lagi kita menaikkan pujian dan kantong persembahan akan dijalankan di antara kita. Jadi adik-adik yang di rumah persiapkan persembahan yang terbaik ya untuk Tuhan. Baik adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan bersiap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau
bisa mengerti akan firman Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang sudah memberi, dan Tuhan Yesus juga memberkati bagi anak-anak yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita menonton video cerita firman Tuhan, Kakak Esther mau kasih tahu bahwa tema kita hari ini adalah tentang Daniel yang dibuang ke dalam gua singa. Nah, adik-adik pasti sudah pernah melihat singa kan, baik di televisi maupun di kebun binatang secara langsung. Kalau Adri sudah pernah lihat singa? Warna Gimana tuh bentuknya? Besar, giginya panjang. Nah, kira-kira kalau adik-adik dimasukkan ke dalam gua singa berani nggak? Kalau kakak Herlina berani nggak dimasukkan ke dalam? Kakak sih takut. Kalau Adri? Takut banget. Nah, kita pasti takut dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel malah dimasukkan ke dalam gua singa. Kira-kira Daniel takut nggak ya seperti kita? Nah, kita akan cari tahu jawabannya di video yang akan kita tonton bersama. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu.
Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam doa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam doa tetap percaya Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita berdoa ya. Kakak yang bawa kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah sekolah minggu kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami ibadah sekolah minggu kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dadah! You know just what to do.